Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aksel Ilhami. Di sini saya akan membahas tentang materi pemrograman Python. Di sini materinya tentang fungsi. Nah, sebelum kita masuk ke pemrogramannya atau sintaknya, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu fungsi itu sendiri. Fungsi adalah grup atau blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi reusable, artinya hanya didefinisikan sekali saja dan kemudian bisa digunakan berulang kali dari tempat lain di dalam program. Fungsi memecahkan keseluruhan program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dengan semakin besarnya program, maka fungsi akan membuatnya menjadi lebih mudah diorganisir dan dimanage. Sejauh ini kita sudah menggunakan beberapa fungsi, misalnya fungsi print, type, dan sebagainya. Fungsi tersebut adalah fungsi bawaan dari Python itu sendiri. Kita bisa membuat fungsi kita sendiri sesuai kebutuhan. Di sini ada penjelasan tentang sintaknya, sintak fungsi di atas tadi. Kata kunci def diikuti oleh function name, nama fungsi, tanda kurung, dan tanda titik dua, menandai header, kepala fungsi. Parameter atau argumen adalah input dari luar yang akan diproses di dalam tubuh fungsi. Function docstring bersifat opsional, yaitu sebagai string yang digunakan untuk dokumentasi atau penjelasan fungsi. Function docstring diletakkan paling atas baris def. Setelah itu diletakkan baris-baris pernyataan statement. Jangan lupa indentasi untuk menandai blok fungsi. Return bersifat opsional. Gunanya adalah untuk mengembalikan suatu nilai expression dari fungsi. Nah, di sini ada contoh codingan fungsi. Contoh codingan fungsi untuk menyapa orang di sini. Nah, di sini kita bisa, atau kalian bisa coba sendiri, tinggal di copy lalu pindahkan ke aplikasi Pcam. Di sini saya sudah copy tadi. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, di sini. Hai Umar, apa kabar? Umar plus apa kabar? Lanjutnya memanggil fungsi. Bila fungsi sudah didefinisikan, maka ia sudah bisa dipanggil dari tempat di dalam program. Untuk memanggil fungsi, caranya adalah dengan mengetikkan nama fungsi berikut parameternya. Nah, di sini contohnya Sapa Gali. Outputnya Gali, apa kabar? Ini kalau yang di sini ini memanggil fungsinya Umar. Nah, ini namanya Umar. Lanjutnya docstring. Nah, di sini docstring adalah singkatan dari dokumen string, berfungsi sebagai dokumentasi atau keterangan singkat tentang fungsi yang kita buat. Meskipun bersifat opsional, menuliskan docstring adalah kebiasaan yang baik. Nah, untuk contoh di atas kita menulis docstring, cara mengakses adalah dengan cara menggunakan format nama fungsi doc. Contohnya kayak di sini, print apa titik doc. Fungsi ini untuk menyapa seseorang, nama yang dimasukkan sebagai parameter. Nah, di sini outputnya pemanggil fungsi, outputnya Hai Umar. Nah, disapanya Umar. Itu docstring. Lanjutnya di sini ada pernyataan return. Pertanyaan return digunakan untuk keluar dari fungsi dan kembali ke baris selanjutnya di mana fungsi dipanggil. Adapun sintak dari return adalah return expression list. Return bisa berisi satu atau beberapa ekspresi atau nilai yang dievaluasi dan nilai tersebut akan dikembalikan. Bila tidak ada pernyataan return yang dibuat atau ekspresi dikosongkan, maka fungsi akan mengembalikan objek non. Non itu sama saja dengan kosong atau dibersihkan, di clear.
Nah, selanjutnya argumen fungsi. Kita bisa memanggil fungsi dengan menggunakan salah satu dari tempat jenis argumen berikut. Pertama, argumen wajib, required argument, argumen kata kunci, keyword argumen, argumen default, argumen dengan panjang sembarang. Nah, argumen wajib adalah argumen yang dilewatkan ke dalam fungsi dengan urutan posisi yang benar. Di sini jumlah argumen pada saat pemanggilan fungsi harus sama persis dengan jumlah argumen pada pendefinisian fungsi. Nah, pada contoh sintak tadi sapa di atas, kita perlu melewatkan satu argumen ke dalam fungsi sapa. Bila tidak, maka akan error. Nah, kayak gini. Sapa Umar, kalau kita melewatkan akan menjadi outputnya akan error. Nah, selanjutnya argumen kunci. Argumen kunci dengan kata kunci berkaitan dengan cara pemanggilan fungsi. Ketika menggunakan argumen dengan kata kunci, fungsi pemanggilan menentukan argumen dari nama parameternya. Hal ini membuat kita bisa mengabaikan argumen atau menempatkannya dengan sembarang urutan. Python dapat menggunakan kata kunci disediakan untuk mencocokkan nilai sesuai dengan parameternya. Jelas. Nah, di sini sintaknya. Langsung saja copy. Lalu buka aplikasi PyCharm. Paste. Lalu jalankan atau run. Nah, di sini. Di sini fungsi print string itu mencocokkan nilai sesuai dengan parameternya. Dengan memanggil fungsi dengan kata kunci print string str sama dengan hello Python. Outputnya hello Python. Nah, aku dalam
Aduh, sorry ya, di sini tadi terjadi kesalahan teknis, jasanya habis. Oh, bisa lanjut lagi. Urutan parameter tidak menjadi masalah. Contohnya seperti yang di bawah, sintaknya. Nah, lalu kita run atau jalankan. Nah, outputnya nama Budi, usia 25. Nah, selanjutnya argumen default. Fungsi dengan argumen default menggunakan nilai dari default untuk argumen yang tidak diberikan nilainya pada saat pemanggilan fungsi. Pada contoh berikut, fungsi akan menampilkan usia default bila argumen usia tidak diberikan. Nah, ini contoh codingannya. Kalian bisa copy aja. Copy, lalu buka pecam lagi. Lalu jalankan atau kita run. Nama Gali, outputnya nama Gali, usia 29. Nama Gali usia 17. Nah, pada contoh di atas, pemanggilan fungsi kedua tidak menyediakan nilai untuk parameter usia, sehingga digunakan adalah nilai default yaitu 17. Bila program di atas dijalankan, hasilnya adalah seperti berikut. Nah, sama yang di pecam tadi outputnya. Argumen dengan panjang sembarang. Terkadang kita butuh untuk memproses fungsi yang memiliki banyak argumen. Nama-nama argumennya tidak disebutkan saat pendefinisian fungsi. Beda halnya dengan fungsi dengan argumen wajib dan argumen default. Sintaknya fungsi dengan argumen panjang sembarang adalah sebagai berikut. Nah, tanda asterisk atau tanda bintang ditempatkan sebelum nama variabel yang menyimpan nilai dari semua argumen yang tidak didefinisikan. Tabel ini akan kosong bila tidak ada argumen tambahan pada saat pemanggilan fungsi. Berikut ini adalah contoh sintaknya. Copy, lalu buka pecam, lalu di paste. Langsung jalankan. Outputnya ini. Outputnya adalah 10. Outputnya adalah 10, 30, 50, 70. Selanjutnya, pada saat program di atas dijalankan, maka hasilnya seperti di bawah. Sama dengan hasil yang di pecam tadi. 10, 10, 30, 50, 70. Nah, selanjutnya, ruang lingkup. Scope variabel. Di Python tidak semua variabel bisa diakses dari semua tempat. Ini tergantung dari tempat di mana kita mendefinisikan variabel. Ruang lingkup variabel ada dua, yaitu global sama lokal. Variabel yang didefinisikan di dalam fungsi memiliki skop lokal, sedangkan variabel yang didefinisikan di luar fungsi memiliki skop global. Ini berarti variabel lokal hanya bisa diakses dari dalam fungsi, di mana ia didefinisikan, sedangkan variabel global bisa diakses dari seluruh tempat dimanapun di dalam program. Berikut ini adalah contoh pecamnya. Teman-teman tinggal copy saja. Lalu buka pecam lagi. Jalankan. Nah, outputnya di dalam fungsi nilai total 30, di luar fungsi nilai total 0. Nah, kalau di sini